Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa lagi bersama Mas di kesempatan hari ini. Edisi keberapa nih? Tanggal 22 Agustus 2021. Dan tentunya masih bersama Mas di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam hari ini ya. Selamat bergabung untuk yang sudah bolak-balik sering kesini nungguin video-video terbaru dari Mas Tulus. Selamat bergabung kembali dan juga selamat datang lagi. Jangan lupa dipencet tombol like-nya. Untuk yang mungkin baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya ya. Dan Mas Tulus minta support, minta sedekah dari jenengan dengan cara apa? Jangan di-skip iklannya kalau pendek. Kalau panjang ya di-skip nggak apa-apa. Minimal jalan 1 menit lah baru di iklannya di-skip nggak apa-apa ya. Terima kasih banyak orang baik untuk support terbaiknya. Aku dapat email dari YouTube kalau performaku tuh beberapa hari ini bagus katanya menurut dia ya. Padahal aku sendiri nggak ada niat untuk membaguskan atau membaikkan performaku di YouTube. Aku bikin konten di sini kan selalu ngalir aja apa adanya, yang ya hari ini bahas ini, besok bahas itu. Jadi nggak pernah ada sesuatu yang apa ya istilahnya itu terlalu dibuat-buat atau sengaja disusun, itu enggak. Jadi hari ini mau bahas apa ya hari ini yang mau dibahas. Jadi Mas Tulus tuh nggak ada pilihan mau bahas ini itu. Jadi semua ya Mas Tulus bahas aja sesuai dengan waktunya, sesuai dengan ya harapan Mas Tulus sih edukasi sebetulnya. Harapan saya memang hanya ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan untuk teman-teman itu jadi edukasi, bukan untuk YouTube. Aku malah nggak ngerti sama sekali. Aku tuh YouTuber yang nggak bisa ngedit. Aku tuh nggak bisa gimana-gimana, nggak bisa aneh-aneh. Dan beberapa video yang tayang itu ya pure ngalir. Hari ini apa yang tak rasain ya itu yang tak telurkan gitu loh. Jadi aku malah gak ngerti kepiye caranya biar YouTube ini naik, biar YouTube itu performanya bagus. Aku malah gak tahu. Cuma menurut tim YouTube seminggu belakangan ini katanya performa videoku bagus. Jadi mereka sampai ngasih email, ngasih penghargaan bagus, yang Anda bahas itu bagus sekali, istilahnya begitu. Aku bersyukur ternyata hal-hal yang aku bahas selama ini yang menurut sebagian orang itu adalah kurang baik, ada yang tidak suka, ada yang suka, tetapi ternyata bagi YouTube malah bagus gitu loh. Ya wis lah ya, kita serahkan kepada Maha Penilai yaitu Gusti Allah. Yang penting tugas kita adalah mengedukasi, membagikan ilmu, sama-sama kita belajar di sini. Gak ada ceritanya Mas Tulus itu lebih tahu, lebih bisa, lebih hebat, enggak, tapi kita sama-sama belajar ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Salam jumpa untuk yang ada di Indonesia sampai di luar negeri. Pokoknya Mas Tulus ucapkan terima kasih banyak untuk segala supportnya. Gara-gara video kemarin aku semakin banyak mendapatkan hujatan, tapi semakin lebih banyak lagi mendapatkan hal-hal positif yang aku terima. Orang banyak yang bilang Mas Tulus tuh linuwe, Mas Tulus itu orang luar biasa. Tolong saya klarifikasi sekali lagi, aku bukan orang yang seperti yang jenengan pikirkan. Aku orang biasa, nggak ada istilah. Aku kan bilang indigo tuh karena subscriberku bilang indigo, tapi selebihnya aku nggak ngerasa kalau aku seperti itu. Jangan bilang Mas Tulus linuwe, nanti Mas Tulus jadi banyak pasien yang datang minta diobati segala macam, malah bahaya. Jadi aku hanya sebatas bisa seperti ini ya teman-teman. Kalau kalian minta diobati, minta segala macam, aku nggak bisa apa-apa ya. Mentok ya iso ndongake tok, muga-muga ndang sehat. Hanya seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang saya linuwe segala macam, saya klarifikasi, saya minta maaf. Bukan saya tidak menghargai, karena kata linuwe itu kan bagus, berarti kelebihan. Kalau kelebihan itu hanya membuat saya menjadi seseorang yang sedikit congkak, mendingan nggak usah. Jadi jangan anggap saya Linowe, anggap saya konten kreator yang menyampaikan apa yang sedang saya rasakan gitu aja. Jadi jangan dianggap saya tuh
punya kelebihan atau linuweh, bahkan ada yang bilang pilihan Allah segala macam. Aduh, saya nggak pantas dikatakan seperti itu. Sorry, saya bukan orang yang betul-betul baik, 1000% baik tuh bukan. Jadi jangan buat diri saya itu jadi bangga dengan kata-kata Anda. Tapi jujur saya malah beban ketika jenengan bilang dari zaman dulu tuh ada orang pilih pilihan Allah yang begini termasuk Mas Tulus. Aduh, aku malah gak seneng, Rek. Serius, aku bukan apa-apa. Pertanyaanku adalah, apakah saya semulia itu gitu? Jangan gitu ya. Kemarin memang sebetulnya itu kayak jadi beban tersendiri buat saya dengan menyampaikan dengan cara yang seperti itu. Menurut saya sih itu mungkin melegakan ya. Bagi kalian mungkin aneh lah, apalah gitu. Cuma bagi saya itu justru melegakan diri saya, karena dengan adanya hal seperti itu justru membuat saya jadi kayak yang alhamdulillah baik. Alhamdulillah kita bersyukur dengan apa yang kita terima sekarang. Kalau memang bisa dijadikan sebagai bahan evaluasi nggak apa-apa. Dibilang ramalan, tujuannya ramalanku itu menurut jenengan ramalan ya, tapi itu membuat jenengan lebih dekat dengan Allah, itu bagus juga. Jadi ya cara mengklarifikasinya ya begitu. Apakah bisa ditunda? Apakah bisa ditangguhkan kehendak Allah? Sekali lagi tidak ada yang bisa menangguhkan apa yang sudah Allah tentukan ya. Tapi sebagai manusia, apakah salah ketika kita itu memiliki harapan, doa, minta kepada yang sudah memastikan terjadi, tapi ketika kita meminta berdoa itu nggak ada salahnya ya. Bukan hanya berdoa, kita juga perlu bertaubat segala macam. Jadi banyak orang-orang positif yang justru support Mas Tulus, langsung bilang ya Allah lu jangan nangis lagi, Mas Teh jangan gini, jangan gitu. Jujur beban terberat saya adalah ketika ada orang yang justru menghujat saya. Padahal dari awal video sampai akhir video saya selalu bilang jangan percaya ya apa yang saya sampaikan 100%, jangan terapkan apa yang saya lakukan 100%. Jadi saya tuh hanya berpesan kepada jenengan semua untuk tidak terlalu mempengaruhi diri kalian dengan apa yang saya sampaikan. Kalau pengaruhnya adalah sesuatu yang baik, yang bisa ibarat kata tuh menginvoice dirimu menjadi bagus, itu buat saya nggak masalah. Tapi kalau sesuatu yang buruk terus jenengan terapkan, itu pun jenengan yang berasal dari saya jadi ngerasa berdosa juga. Jadi saya harapkan ya sebatas jenengan nonton konten, ada sesuatu yang baik jenengan simak, ada yang tidak jangan diambil gitu ya. Saya tidak berharap ada orang yang simpatik sama saya, benci sama saya. Kalau bisa sih kita sama-sama guyup rukun di sini, kita sama-sama cari ilmu, sama-sama kita belajar memperbaiki diri. Kalau ada yang bilang buat demi uang sampai segitunya, demi duit sampai segitunya, saya jelaskan sekali lagi. Subscriber saya sudah 19.000 sekian, hampir 2.000k. Percaya atau tidak, gaji saya itu paling sebentar untuk sementara waktu ini 3 bulan. 3 bulan baru turun, itu 1,3, 1,5 itu maksimal. 1,5 juta dengan itu 3 bulan. Terus dengan hasil yang seperti itu, apakah kalau memang saya cari uang di sini, ya saya munafik kalau memang tidak saya membutuhkan uang di sini. Tapi ketika itu jadi bonus untuk saya menyalurkan apa yang saya bakat yang saya punya, buat saya ya nggak masalah gitu loh. Tapi lain jenengan mengatakan saking pengennya nyari duit sampai segitunya. Semua hasil donasi saya terbukakan. Saya selalu share ketika sudah muncul di akhir bulan. Nanti setiap akhir bulan saya akan share di grup, di WhatsApp, di Instagram, bahkan di YouTube dan lain sebagainya. Jumlahnya itu selalu update. Jadi saya selalu update. Untuk apa saya makan duit orang yang bukan hak saya gitu loh. Kemudian yang kedua, ketika jenengan bilang saya cari uang dengan bikin konten yang mengerikan segala macam, duit 1,5 juta selama 3 bulan. Bahkan dulu yang pertama sampai 5 bulan. 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan dapat 1,5 juta, itu menurut jenengan apakah cukup untuk biaya hidup selama 6 bulan? 1,5 juta kalau jenengan bilang saya cari uang di situ. Gitu aja. Saya hanya senang ketika saya bisa menyampaikan keluh kesah yang saya punya gitu loh. Karena saya yatim piatu, saya tidak punya keluarga di Jakarta, saya nggak punya saudara. Saudara saya di Jakarta nggak ada, adanya di kampung. Adanya Mijan sama Wardito. Yang lain, ya apa kabar? Tonton video Mas Tulus yang lama kalau kalian pengen tahu siapa saya. Jadi saya seneng aja ngobrol begini. Bukan berarti saya memamerkan kesedihan buat nyari rezeki dengan apa, nyari followers segala macam. Orang transfer saya itu transfer buat donasi, bukan transfer saya terus ujuk-ujuk nyomas duit. Apakah kondisi keuangan Mas Tulus itu baik? Maaf, dalam kondisi saat ini saya sudah sering berkali-kali bilang kondisi keuangan saya sedang hancur. Nggak kerja. Mas Tulus kan singer, Mas Tulus kan nyanyi, MC. Gak pernah ada kerjaan sekarang. Dunia artis sudah stop semua. PPKM berlanjut.
Saya butuh uang, tapi maaf, konten saya tidak semata-mata saya jadikan hal untuk mencari uang. Kalau memang Allah memberikan di situ rezeki saya, ya alhamdulillah bonusnya gitu loh. Cuman kalau tujuan saya kata jenengan cari itu, ya itu salah. Saya tidak pure mencari itu. Saya tidak pure mencari uang di sini. Ya, jadi tolong diluruskan lagi. Jadi ini mungkin terakhir kalinya saya ngeladenin mulut-mulut miring dari jenengan semua. Tapi di video-video selanjutnya, kalau teman-teman nonton Mas Tulus masih ngeladenin yang nyinyir, tolong Mas Tulus ingetin ya. Jadi insya Allah setelah video hari ini, video-video yang akan datang, Mas Tulus gak akan nyinyirin lagi. Kowe arep jungkir walik, kowe arep jengkang wis karep-karepmu, aku arep gubris. Ya, sedikit klarifikasi saja supaya tidak ada salah paham. Ya, ngerti? Ya aku ini berasa sih gawane Mas Topik kemarin dikirimin mama. Kalian memang tahu keadaanku yang sebenarnya? Nggak tahu. Jadi nggak usah mengklaim begini begitu. Lah kerja ora Mas, bayar kontrakan yo, bayar wifi ya segala macam. Terus jenengan pikir saya cari uang di sini tuh duit dari mana? Telung bulan 1.300.000. Bulan ini tuh gajian Mas Tulus cuma 1.300.000. Cuma 1.300.000 kenapa? Ya duit sakmono ki oleh apa coy? Zaman sekarang ibarat kata begitu. Tapi Mas Tulus ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selama 3 bulan, kalau nggak salah 4 bulan sih. Kalau sama bulan ini masuknya ke 4 bulan. 4 bulan baru gajian coba. Ning endi wong gelem kerja 4 bulan 1.300.000 rek. Kayak ngeromet dendino wis ngeromet panggah kleru, dilok-lokke wae tak tonyo mari-mari. Ora ngerti wong bebane pikirane ndi. Lele, aku koyo YouTuber liane yang kaya raya dengan aku membuat fenomena yang viral-viral ngeramal dan lain sebagainya. Rumahku megah, rumahku api, wajar jenengan bilang begitu. Lah Mas Tulus ning kene yo ngontrak lho rek. Kamu belum tahu toh video-video Mas Tulus yang lama, keadaan kamarnya Mas Tulus tuh kayak apa nih itu kalau banjir segini. Nih segini nih kalau banjir nih kalau mau tahu. Kini murah kontrakannya tapi banjir. Jadi jangan ngejas dulu lah kalau belum tahu. Cari tahu dulu baru jenengan komentar ya. Yuk kita closing dulu pertanyaan. Aku ki kesel yang ladeni wes kene iki bebane pirang-pirang ladeni wong akeh sampean iki panggah ngomongin ngeromet ra genah-genah wae dan Masya Allah. Oke, Mas Tulus pengen ucapan terima kasih banyak untuk yang sudah ingin minyak bidara. Masya Allah, banyak banget yang sudah ingin minyak bidara. Nah, hasil penjualan itu juga bermanfaat buat Mas Tulus. Nah, ini hal-hal begini nih yang sebetulnya bisa Mas Tulus manfaatkan untuk biaya hidup sehari-hari sebetulnya. Terima kasih, tapi baru bisa dikirim hari Senin ya teman-teman. Yang inden saja sudah 13 orang. Itu ada yang ke Kendari, ada yang ke Manado, ada ke Polewali Mandar. Sulawesi kayaknya banyak sih ya di hari Senin besok. Jadi yang mau pesan gimana caranya, klik kolom deskripsi ada nomor WhatsApp yang 0857 itu khusus untuk pemesanan minyak bidara. Silakan langsung chat di situ. Kirim nomor HP, alamat, kemudian jangan lupa penerimanya siapa. Nomor HP harus selalu aktif ya, kode pos juga jangan lupa. Dan harganya 180.000. Manfaatnya apa saja? Tonton video Mas Tulus yang lama. Manfaatnya banyak. Untuk kesehatan kamu bisa, untuk ruqyah mandiri bisa, untuk pegal-pegal, gatal-gatal yang sedang sakit gatal juga boleh dicoba ya. Semoga bermanfaat. Intinya di situ. Jenengan punya duit beli silahkan. Nggak punya duit pengen banget merasakan manfaatnya dan betul-betul memang nggak punya, silahkan langsung DM ke Instagram ataupun ke nomor WhatsApp Mas Tulus ya. Insya Allah kalau memang betul-betul Mas Tulus aku ngutang rian apa kak angsal, Mas Tulus saya minta dulu apakah boleh bayarnya nanti, gak apa-apa. Kalau nggak percaya pun jenengan kirim barang dulu, barang sampai jenengan baru transfer pun nggak apa-apa. Saya tuh nggak masalah orangnya selama bisa dimanfaatkan. Oke? Kemudian untuk teman-teman yang sudah sedekah, terima kasih banyak. Tadi pagi ada, kemarin sama tadi pagi juga ada, dan rekening donasi terus bertambah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai detik ini sudah di 3.400.000 atau 3.300.000 gitu. Nanti Mas Tulus update lagi ya. Itu setelah Mas Tulus kurangi 4 juta ya teman-teman. Setelah Mas Tulus kurangi 4 juta untuk biaya 400 nasi box di akhir bulan ini. Di akhir bulan Agustus masih ada sisa sekitar 3.300.000 atau 3.400.000 gitu ya. Nanti Mas Tulus update lagi. Nah teman-teman yang mau sedekah, mau bantu kita untuk sedekah untuk bulan depan lagi, gimana caranya? Klik kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Minimal 10.000 satu nasi box, maksimal terserah aja dengan berapa aja boleh ya. Dan untuk yang sudah sedekah, Mas Tulus cuma bisa bilang terima kasih. Semoga Allah tukar dengan rezeki yang melimpah. Kemudian Allah gantikan dengan kesehatan, gantikan dengan diijabahnya segala hajatnya, kemudian dimudahkan untuk segala urusan baiknya. Amin, amin ya Allah. Yuk teman-teman, sebelum kita lanjut membahas sesuatu hari ini, kita berdoa dulu supaya lebih bisa tertata.
Aku sudah mengatur nih stepnya begini. Tapi kalau kemarin acak-acakan ya, kemarin dari awal sudah nangis Mas Tulus, sudah baper duluan pokoknya wes, sudah melankolis. Mas Tulus minta maaf ya kalau video yang kemarin agak sedikit terlalu terkesan mengemis dan lain sebagainya. Mas Tulus minta maaf ya. Yuk kita doa dulu ya teman-teman. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Engkau Maha menyembuhkan ya Allah. Engkau Maha di atas segala maha ya Allah. Untuk siapapun yang lagi nonton video ini ya Allah, dengan kondisi sakit covid, sakit apapun itu karena jin sekalipun ya Allah, atas ilmu atas kehendakmu semoga Engkau singkirkan sakitnya ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang lagi nonton video ini yang saat ini mungkin kondisinya keuangannya sedang sempit ya Allah, keuangannya belum Engkau lancarkan ya Allah, semoga atas izin-Mu atas kehendakmu Engkau lancarkan rezekinya ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang belum bekerja ya Allah, segera berikan kerjaan terbaik untuknya ya Allah, amin. Untuk saudaraku yang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya ya Allah, segera pertemukan mereka dengan jodoh terbaiknya, amin. Dan untuk saudaraku yang sudah bekerja, sudah mapan, semoga Engkau berikan berkah barokah untuk mereka ya Allah, rezeki yang berlimpah sehingga bisa digunakan untuk bersedekah, amin amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan saya dan juga jenengan semua yang lagi nonton video ini, termasuk orang-orang yang terhindar dari penyakit, virus, bala dan juga musibah. Katakan amin dalam hati. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah ijabah doa kita. Mas Tulus ingin melebarkan soal cerita yang kemarin. Dan tadi malam kembali Mas Tulus bermimpi. Entah ini halusinasi karena kemarin membahas video yang kemarin lagi saya nggak tahu, saya nggak ngerti maksudnya apa. Ada dua mimpi yang memang saya koneksikan di sini. Yang pertama waktu mimpi bertemu dengan Eyang Mantep Sudarsono, tapi yang waktu itu saya mimpinya hanya sedang menonton pagelaran beliau. Tapi tadi malam saya mimpinya Eyang tuh ngasih gunungan wayang. Dan itu jam berapa ya teman-teman? Sekitar 12:30 aku bangun itu pertama yaitu mimpi dikasih gunungan sama Eyang Mantep Sudarsono. Aku sih sudah komunikasikan dengan Eyang yang maksudnya apa ya, dengan ada cerita begini sebenarnya apa gitu. Aku sedang komunikasikan sama Eyang, tapi mungkin kita akan angkat cerita itu besok ya teman-teman. Kita angkat ceritanya yang lain lagi. Cuma setelah aku tahajud sekitar jam 1:30 aku kelar tahajud itu aku tidur lagi jam 2. Maksud aku nanti aku pasang alarm sampai jam 3:30 atau jam 4 maksimal biar subuhan, terus nanti mau syuting ini ceritanya begitu. Jadi aku mimpi lagi. Aku mimpi itu datang di sebuah tempat yang sangat besar sekali, tempat ataupun rumah yang sangat besar, tapi isinya itu banyak sekali manusia. Aku seperti diundang di salah satu acara di sebuah rumah besar kayak istana ya. Kayak istana ini yang aku datangi, karena kalau menurutku rumah tuh gede banget. Itu di rumah itu sedang ada acara teman-teman. Di rumah itu sedang ada, aku gak ngerti hajatan apa-apa, cuman saya nggak tahu. Cuman di dalam rumah itu hampir semua orang itu ada jinnya tubuhnya. Aku ngeliat kok. Nah, aku mengingat ada sosok perempuan yang menemani aku dalam mimpi itu. Sosok perempuan ini yang menemani aku berkeliling datang ke situ. Aku tanya, loh, kok aku diundang ke sini? Ada acara apa? Ya biar kamu tahu aja, biar kamu mengerti, biar kamu memahami maksudnya dari apa yang kamu terima selama ini. Aku sih, yang aku pandang gini ya teman-teman. Mimpi lagi. Kalau yang pertama sih nggak terlalu lama ya. Cuman aku ngimpi kayak ketemu di pendoponya Ki Seno Nugroho. Kemudian Eyang Mantep itu ngasih gunungan wayang, sudah itu saja. Nah, setelah itu aku habis itu tahajud, turu meneh itu mimpinya itu diajak seorang perempuan. Perempuan ini aku tanya, kamu apa? Nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, bajunya itu baju biasa seperti manusia. Aku tanya, dia katanya dari Batak, dari Sumatera Utara. Aku orang Batak, namanya Rita. Dia ngakunya sama aku Rita, panggil aku Tante. Karena logat dia itu logat Batak gitu loh teman-teman. Logat Batak dan logat-logat yang dimana bahasanya itu kayaknya bahasa Batak lah. Aku nggak tahu ya, maksudnya aku nggak ngerti secara detail Rita ini betul-betul orang Batak atau tidak. Cuman bahasanya itu bahasa Batak dan logat-logatnya pun sama. Karena ketika saya datang ke acara itu dituntun sama si Rita ini, aku ngelihat di sekelilingku itu orang-orang yang pakai kain begini teman-teman. Itu kan kain ulos ya namanya kalau nggak salah. Nah itu aku ngelihat
mereka itu, maaf ya teman-teman, maaf sebelumnya, di belakang tubuh mereka tuh semuanya ada, di belakang itu ada yang babi, ada yang anjing, tapi hewan-hewan yang mengerikan gitu, ada genderuwo. Jadi mereka tuh menggunakan baju yang rapi seperti halnya orang hajatan, seperti halnya orang yang mau kondangan, tapi belakangnya itu selalu ditempelin sama jin semua. Dan di situ Rita menugaskan ke saya kalau ini orang-orang ini bisa ditinggalkan sama jinnya, kamu yang bisa megang. Menurut info dari si perempuan ini. Dan dalam mimpi itu aku tuh nggak inget dengan kejadian di mana aku mimpi dengan air dan juga gunung yang tertimpa air tadi. Tapi di dalam mimpi ini saya melihat orang-orang ini justru aku dikasih tahu sama si Rita, mereka itu penyakitnya selalu di sini. Penyakitnya selalu di sini. Dan betul teman-teman, ketika aku konsentrasi untuk aku tarik di bawah hatinya, di bawah ulu hati, itu selalu kena. Seperti halnya cincin, saya tarik jebret, setannya keluar. Saya tarik lagi jebret, setannya keluar. Dan itu terjadi sampai, percaya nggak, kepalanya Mas Tulu sampai sekarang sakit loh teman-teman. Itu sakit banget Ki, di bagian sini. Karena aku ngerasa capek banget. Sholat subuh yang biasanya aku biasa aja, itu kayak yang ini badanku puasa semua habis sholat subuh. Aku mandi lagi baru aku syuting. Saking gimana ya, ngerasanya itu kayak beneran gitu loh teman-teman. Kayak ngerasanya beneran, kayak ada sesuatu. Nah, aku pengen sedikit menggambarkan apa sih setelah kamu datang ke buat aku sekali lagi, menurutku sih rumah. Tapi itu rumah yang besar sekali, seperti rumah kerajaan pada zaman dulu. Aku sih perlambang hatinya itu loh yang aku penasaran. Kenapa penyakit mereka harus selalu di bawah hati? Kenapa penyakit mereka harus selalu di lambung, di atas lambung? Di sini nih teman-teman, tuh persis di sini. Dan aku tuh ngobatinnya, aku tuh yang bisa nyembuhin kan kamu. Jadi aku tuh bingung, apa yang harus aku lakuin? Jadi kamu harus tarik aja cincin yang ada di dada mereka. Jadi menurutku tuh ada sebuah cincin di dada itu yang bisa dicantol terus ditarik gitu. Menurutku sih kayak gitu. Setelah aku tarik mereka pergi. Dan memang betul. Setelah itu mereka semua yang tadinya pesta meraung-raung guys. Ngeraung jadi keras banget suaranya, kayak Mbak Jembai, kayak yes persis dengan suara orang yang kesakitan gitu loh. Ngeraung-raung, setelah jinnya tuh tak cabutin, mereka justru ngeraung-raung. Dan pada waktunya, pada masanya adalah saya melihat sebuah sumur di situ. Sumur itu saya nggak tahu kenapa saya bilang silahkan mandi pakai air sumur itu. Setelah mandi pakai air sumur itu semuanya sembuh guys. Semuanya nggak ngeraung-ngeraung, semuanya sehat lagi. Dan di kerajaan itu, maaf sekali lagi, saya disuguhkan daging babi guys. Daging babi, daging anjing, daging yang haram-haram. Yang maaf, mungkin bagi sebagian saudaraku yang non muslim itu nggak haram, tapi bagiku itu nggak boleh. Jadi aku disuguhkan buah sama daging haram. Karena aku tuh suka sama buah, ya buahnya aja yang aku makan. Aku nggak bisa ya makan ini karena ini bukan, kalau di agamaku nggak boleh. Dan di situ memang mayoritas yang aku lihat mereka beragama Kristiani yang di mimpiku itu. Nah, aku hubungkan lagi dengan mimpiku sebelumnya. Kenapa berhubungan dengan ini? Ternyata setelah aku akan pulang, aku digambarkan lagi dengan diberi gambaran aku jalan itu. Ternyata rumah atau istana yang aku lihat tadi atau yang aku datangi ternyata berada di puncak gunung guys. Di puncak gunung, dan aku melihat ya perempuan yang nganterin aku cuman kayak gini-gini toh. Aku jalan kok, perasaanku kok cepet banget sampai jauh. Lalu saya melihat gunung. Ternyata istana yang aku datengin dalam mimpi tadi itu adalah sebuah tempat di puncak gunung. Dan lagi kejadian sama dengan mimpiku sebelumnya teman-teman. Tiba-tiba ketika aku berada, aku sih nggak ngerti posisiku di mana. Aku kayak uang terbang gitu rasanya. Tiba-tiba tuh dari dalam tanah itu keluar air, naik, dan gunung tadi tenggelam sama istana-istananya. Astagfirullahaladzim. Lagi dan lagi aku ngerasa yang setelah aku bangun tuh badanku capek banget guys. Koyok sudah habis jalan jauh gitu loh. Habis jalan jauh, habis pergi tempat yang jauh. Pegel kabeh awakku coy, kecepren ini sakit semua. Makanya aku sih tadi feeling kalau katakan Mbak Iva sama Taufik katanya mau kesini, aku pengen minta dipijit kepalaku sama Taufik nanti. Sumpah ini sakit banget kepalaku guys. Lepas sholat subuh
aku komunikasi sama Eyang, aku minta pendapat Eyang. Yang kok aku mimpiku nggak hilang-hilang, mimpi ini ki bae jane repene opo? Mau ada apa yang mimpi saya ini kok seperti ini? Ternyata setelah saya iseng-iseng buka WhatsApp, teman-teman banyak yang bilang, teman-teman subscriber banyak yang kasih share ke saya soal gempa bumi, soal ramalan BMKG yang dirilis tadi malam. Jadi ngerilis video ngerilis soal ancaman tsunami besar yang terjadi di Anyer sampai ke Ancol dan juga Jakarta. Itu ternyata setelah video itu tayang. Jadi sekitar jam 19.30 mereka mengklarifikasi kalau akan adanya ramalan cuaca soal tsunami dan juga gempa bumi yang mungkin saja terjadi di Pulau Dan yang aku kaget ternyata gempa juga terjadi di Sulawesi masih. Dan aku sih baca beritanya BMKG bla 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 tsunami besar yang akan menimpa Jakarta. Kemudian tsunami besar terjadi di pantai selatan Anyer apa gimana gitu. Kemudian akan mengenai sampai ke Ancol dan juga Tanjung Priuk. Diperkirakan sampai Tanjung Priuk dan juga Ancol. Itu ramalan cuaca dari BMKG yang tadi malam baru dirilis. Dan maaf, video itu sebetulnya Mas Tulus syuting pagi banget karena Mas Tulus kan kerja. Syutingnya itu pagi, terus tayangnya sekitar jam setengah 5 atau setengah 4 kemarin. Teman-teman tolong klarifikasi. Nah, dan tadi malam aku baca WhatsApp dari teman-teman yang ngirim ke saya, Mas Tulus, kok Mas Tulus bikin video kayak gitu, habis bikin video kayak gitu, kenapa kok ada berita yang seperti ini? Ada BMKG begini-begini, kemudian ada ancaman gempa yang berpotensi tsunami dan lain sebagainya. Ada apa ya Mas Tulus? Aku jawab sama mereka, saking banyaknya yang WhatsApp aku bilang begini, gak usah difikirkan, minta doa yang terbaik dari Allah. Aku cuma balas kayak gitu. Saking wis mumet sirahku lan ngladeni piye. Aku gak tahu lagi apa yang harus aku katakan ke mereka. Dan ini jawaban dari Eyang dari apa yang aku mimpikan. Ketika aku tanya sama Eyang sekilas Eyang melihat sesuatu cukup lama, ada mungkin sekitar 1-2 menit. Kemudian menghela nafas yang ternyata menurut Eyang sudah tidak bisa dicegah. Sudah tidak bisa dicegah, semua yang terjadi akan terus terjadi sesuai dengan waktunya, sesuai dengan harapannya, dan alam tidak bisa lagi dicegah. Saya tidak pernah menghubungkan apa yang saya sampaikan itu dengan tsunami dan lain sebagainya. Judul yang saya buat di video sebelumnya hanya sebatas thumbnail untuk memancing penonton supaya nonton. Saya tidak pernah mengatakan di daerah ini akan ada tsunami, di daerah ini akan ada gempa bumi, di daerah sini akan gunung meletus dan lain sebagainya. Saya tidak mengatakan seperti itu. Saya tadi bahas tsunami karena saya baca berita dan saya sudah share di story Instagram saya. Silahkan dibaca. Jadi ketika yang mengatakan semua sudah harus terjadi, sudah waktunya, nggak bisa diapa-apain, wes wayai. Dan satu lagi, ketika ada bahasa dari teman-teman yang mengatakan kalau dari arah selatan, saya bilang seko kidul itu ternyata selatan, terus jangan dihubungkan dengan laut selatan dan lain sebagainya. Menurut saya itu tidak pas, karena saya tidak mengatakan dari kidul minta tumbal, itu bukan berarti seperti itu. Saya seperti itu. Dan Eyang mengatakan ini akan berhenti dengan sendirinya ketika ada seseorang mau mengorbankan dirinya. Saya kaget. Jadi tumbal gitu ya. Jadi mengorbankan dirinya itu jadi tumbal. Tidak seperti itu, Bukan seperti itu. Jadi tidak harus kamu meninggal dengan mengorbankan dirimu sendiri, tidak. Tetapi harus ada orang yang mau menyiapkan tumbal
tumbal dalam arti sebenarnya. Sebetulnya tumbal itu tidak selalu konotasinya jelek, teman-teman. Ya, pada waktu dulu banyak orang yang masih memanfaatkan tumbal untuk menebus sesuatu. Jadi tumbal itu ibaratnya begini, istilah kata, ini semua akan berhenti dengan sendirinya ketika alam sudah betul-betul sudah lega meluapkan isi hatinya. Alam lega meluapkan isi hatinya. Dan ini akan berhenti dengan sendirinya ketika ada seseorang yang mau menumbalkan dirinya sendiri. Dalam arti dia mau melakukan hal-hal tertentu yang bisa melegakan alam, termasuk memberikan tumbal atau memberikan sesuatu, menukar dengan sesuatu. Sekali lagi, karena keterbatasan hal, Mas Tulus tidak bisa menyampaikan. Sekali lagi, yang Mas Tulus maksud di sini, tumbal bukan berarti orang atau saya mungkin harus meninggal, saya harus tumbalkan diri saya, tidak, bukan seperti itu. Tapi ada orang yang bisa mengkontrol ini. Ada seseorang yang akan Allah pilih untuk punya kelebihan untuk menumbalkan dirinya sendiri. Menumbalkan dalam arti dia melakukan satu hal, melakukan pengorbanan tertentu yang diniatkan untuk menebus alam ini supaya alam ini kembali seperti sedia kala. Ngerti maksudnya Mas Tulus ya? Jadi hal yang terjadi ini sudah pasti akan terjadi. Yang bisa kita lakukan sekali lagi hanya berdoa, bertaubat kepada Allah, minta kepada Allah, termasuk semoga saya dan juga jenengan semua yang mengaminkan doa saya nanti, semoga termasuk orang-orang pilihan Allah yang tidak terlibat dalam musibah yang akan terjadi. Istilahnya begitu. Bukan berarti saya mengatakan akan ada bencana karena musibah. Kita insya Allah tidak ada. Hanya pikiran saya saja, hanya pikiran nggak nyambung kita aja sebagai manusia bodoh. Anggaplah begitu aja. Jadi saya minta pendapat sama Eyang, kenapa harus ada kerajaan? Kenapa harus ada? Jadi Eyang mengatakan semua simbol cincin yang kamu tarik dari hati manusia itu terjadi, bencana itu terjadi atau musibah itu terjadi karena masih banyak orang yang sakit hatinya. Hatinya sakit, bukan berarti sakit karena penyakit, tapi sakit karena iri, dengki, serakah, sehingga ada bangsa jin di ulu hatinya. Manfaatnya di situ ketika yang menyampaikan ke saya. Kemudian, kenapa dengan gambaran dengan orang memakan makanan haram? Makanan haram menurut saya ya teman-teman, maaf sebelumnya, jangan tersinggung untuk saudaraku yang non-muslim. Saya nggak ada maksud seperti itu. Tapi, kenapa yang disuguhkan ke saya justru makanan-makanan haram? Sedangkan yang halal yang saya pilih. Karena kan, saya dalam mimpi itu masih ingat ya, saya muslim, saya nggak mungkin makan daging babi gitu loh. Istilahnya ya, menurut saya karena saya nggak boleh. Di agama saya nggak boleh makan itu. Akhirnya buah yang aku makan. Itu pun aku pertanyakan ke Eyang. Jawabannya yang juga gampang. Itulah kehidupan. Jadi orang-orang yang kamu tolong ini, orang-orang yang kamu obati tadi dalam mimpimu, itu sebetulnya orang-orang yang suka makanan haram. Sehingga karena haram yang dimakan, jadilah penyakit hatinya. Bukan berarti menurut saya di sini sekali lagi tolong diklarifikasi. Terus nanti jenengan berpikir ke orang Kristen tuh begini, Kristiani begini, makan daging babi boleh, makan daging anjing boleh. Terus kalian anggap seperti itu. Ini nggak bisa. Ini tidak bisa seperti itu. Jadi kita harus ambil kesimpulan, kita harus ambil sikap bahwa yang Mas Tulus sampaikan bukan berarti sama seperti yang jenengan pikirkan. Intinya di situ. Nggak bisa hal-hal yang kita terapkan dalam tubuh kita itu adalah sesuatu hal yang sama seperti apa yang kita pikirkan. Yang kita lihat ya, apa yang Mas Tulus sampaikan. Jadi, Eyang menyampaikan bahwa ya kebanyakan sih alhamdulillah ya, ini kita perlu ucapkan alhamdulillah. Orang-orang yang serakah-serakah ini, yang punya sifat sakit hati, iri hati, dengki hati, ini kemungkinan akan jadi korban musibah, akan jadi korban bencana alam. Istilahnya begitu, bukan jadi korban bencana alam sih, tapi diseleksi sama alam. Orang-orang seperti inilah yang akan diseleksi sama alam sendiri. Alam akan memilih korbannya sendiri, alam akan memilih tumbalnya sendiri, istilahnya begitu. Jadi, dan saya bersyukur karena orang yang akan dijadikan korban ini termasuk orang-orang yang suka mengkonsumsi makanan haram, kemudian orang-orang yang punya penyakit hati yang luar biasa karena keserakahannya. Terus aku tanya lagi, yang kerajaan apa yang aku datangi tadi? Itu bukan kerajaan, itu rumah. Tapi rumahnya siluman. Rumahnya iblis, rumahnya siluman yang bersinergi dengan Eyang Dajjal atau Mbah Dajjal. Tak celuk Eyang ke apian rek. Hancuk Dajjal ngono wis.
itu bersinergi dengan mereka. Kenapa alam ini juga? Jadi ternyata kita perlu berprasangka baik juga terhadap alam yang sedang menyeleksi ini, teman-teman. Bukan hanya dia ingin menghilangkan atau mencari sendiri tumbal yang akan diambil dari orang-orang yang tamak, serakah, dan juga punya iri dengki yang cukup tinggi, tetapi ternyata alam juga akan melengsarkan kerajaan gaib atau rumah gaib dari para si iblis yang bersinergi dengan Mbah Dajjal ini. Jadi ada sebuah manfaat di mana ketika ini harus terjadi, memang Allah sudah mengendaki terjadi, tetapi bukan hanya merugikan kita, tapi juga bermanfaat buat kita, karena ada satu kerajaan gaib yang tidak bagus, yang justru mempengaruhi kita tidak baik, yang akan dihancurkan atau dilengsarkan juga dengan adanya musibah ini. Sekali lagi, jangan mempercayai musibah-musibah yang akan terjadi. Kita pikirkan dalam hati nggak akan terjadi musibah itu. Kalau memang harus terjadi, terjadi aja di lingkup kerajaan jin yang tadi akan dilengsarkan sama Allah, ya, yang akan dihancurkan sama Allah. Dan terkait dengan apa yang saya sampaikan, ini akan berhasil ketika ada seseorang mau mengorbankan dirinya dalam arti begini, meluangkan waktu, mencari cara, gimana caranya ini jangan sampai terjadi, menumbalkan sesuatu. Bukan dirinya sendiri ya teman-teman, melakukan sesuatu. Bisa jadi dengan tirakat, bisa jadi dengan dia itu menggelar sesuatu, selamatan dan lain sebagainya, ya. Dan Eyang juga berpesan, satu pesan untuk kita, ojo lali janur kuning. Aku juga nggak ngerti maksudnya apa, cuman ojo lali janur kuning. Bagi saya pribadi, dalam agama saya kan nggak ada istilah kata untuk nolak balak dengan janur kuning dan segala macam. Dan tetap pesan Eyang adalah air beras tetap dibuang di tempat yang bisa ditumbuhi sesuatu, berarti harus disiramkan ke tanah secara langsung, ya teman-teman ya. Oke, kita buang di wastafel berarti kan larinya ke tanah, tidak seperti itu, tapi memang harus dibuang atau ditumpahkan kepada tanah yang bisa tumbuhan, bisa menumbuhkan sesuatu. Jadi itu tanah yang betul-betul tanah, bukan berarti kamu siramkan, ya namanya dibuang kemana-mana pasti jatuhnya ke tanah, tapi secara simbolis kalau langsung kamu siramkan ke tanah berarti tanah itu yang akan subur, itu ya teman-teman. Jadi harus ada orang-orang yang memang harus mau melakukan ini. Nah, kita doa bareng-bareng semoga nanti akan ada orang yang memiliki sifat seperti itu, yang justru bisa mengendalikan semua ini tidak terjadi, karena dia akan mengorbankan dirinya sendiri, dia akan menumbalkan sesuatu yang justru bisa sedikit mengurangi kemarahan alam. Apakah itu menghalangi 100%? Menurut saya tidak, hanya mengurangi, dan ini harus dilakukan sama orang ini di seluruh penjuru. Jadi di setiap daerah ada satu orang yang mau menumbalkan dirinya sendiri. Bukan berarti, sekali lagi Mas Tulus klarifikasi, gue salah omongan meneh. Menumbalkan diri sendiri bukan arti kamu harus mati atau meninggal karena kamu menumbalkan, kamu tenggelamkan dirimu di laut, kamu cemplungkan tubuhmu ke kawah, tidak seperti itu. Tapi lakukan sebuah kegiatan di mana itu bisa menjadi, istilah kata itu simbol tolak balak lah. Nah, bahasa kasarnya begitu aja. Ada orang yang mau menumbalkan dirinya sendiri untuk dijadikan tolak balak bagi sebuah wilayah, termasuk Nusantara. Dan ini harus dilakukan oleh beberapa orang di setiap sudut Nusantara, bukan hanya di Pulau Jawa dan Bali. Sampai salah kalau yang menurut Mas Tulus sampaikan itu adalah Pulau Jawa dan Bali. Saya tidak mengklaim akan terjadi di Pulau Jawa dan Bali, tapi ini terjadi di seluruh Nusantara. Dan orang-orang pilihan ini akan segera Allah siapkan nanti untuk membantu menghilangkan tolak bala ini, ya. Aku gak ngerti maksudnya janur itu apa. Menurut Eyang ada sebuah pesan, ojo lali karo janur kuning. Jadi entah itu kalau mungkin bagi maaf ya teman-teman, bagi yang beragama selain muslim mungkin ada kali yang ada simbol tolak bala dengan janur dan sebagainya, aku nggak tahu. Jadi simbolnya itu, ya. Itulah teman-teman yang bisa Mas Tulus sampaikan dari hari ini. Entah berhubungan atau tidak, entah nyambung atau tidak dengan mimpi yang kemarin, mudah-mudahan sekali lagi kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diluluhkan hati alam, tidak terjadi sesuatu yang signifikan yang hanya menyakiti orang lain. Kemudian kalau jenengan, berarti kan ada sebuah pesan, kalau jenengan tidak mau terkena musibah dan juga bencana, tidak mau terkena penyakit, COVID dan lain sebagainya, hindari penyakit hati, hindari serakah. Kurang lebih seperti itu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bisa jenengan ambil cerita terbaik dari sini, ada manfaat dari apa yang Mas Tulus sampaikan ya. Insya Allah ketemu sama Mas Tulus dengan kesempatan. Punya kritik dan saran bisa langsung klik di kolom komentar ataupun DM di @tulus_pp2. Besok kita bahas soal mimpinya Mas Tulus yang terima gunungan dari Eyang Mantep Sudarsono. Oke, kapan-kapan kita bakal bahas itu. Terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, jaga kesehatan ya.